Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah kita cintai karena Allah. Dan kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, ada berita-berita viral yang akan aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Langsung aja ya, untuk yang pertama ini ada berita viral, antar ayah berobat, bocah SD tempuh jarak beratus kilo memakai becak. Allahu Akbar. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Ustaz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. apa yang Ustaz lihat dari tayangan barusan? Kalau saya lihat dari tayangan ini adalah bentuk bakti anak kepada orang tua, dan yakinlah anak ini tergolong anak soleh. Dan kemuliaan anak soleh itu luar biasa. Di antaranya tadi ternyata dari sini justru dimudahkan atas usahanya. Mungkin waktu berpikir-pikir aku masih kecil nggak mungkin bisa ngantar orang tua. Ternyata atas bantuan Allah ya. Ada yang bantu semuanya. Jadi ini rahasia, karena ingat ya, ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Jadi anak ini mendapatkan ridha Allah lewat jalur orang tua. Masya Allah. Dari tayangan tadi kan ya Bib ya, kita ngeliat kan anak yang berbakti sama orang tua seperti Ustadz Maulana bilang kan. Tapi dalam hidup ada juga anak yang sama orang tua atau ayahnya ada jaraknya gitu Bib. Mungkin karena ayahnya terlalu tegas. Atau mungkin ayahnya lagi di Jakarta, anaknya lagi di Yaman. Itu jauh jaraknya. Itu jauh jaraknya. Itu ya Bib ya. Atau orang tuanya yang tertutup, itu bagaimana Bib? Nah disinilah peran orang tua. Orang tua itu harus bisa mendekatkan diri terhadap anaknya. Ada yang dikatakan bahwasanya usia 0 tahun sampai usia 17 tahun. Ada usia 0 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun, 12 sampai 17 tahun. Bagaimana cara mendidiknya? Didiklah dengan didikan yang baik, dengan aturan yang baik. Dekatkan antara orang tua dengan anak. Bagaimana cara mendekatkannya? Rangkul anaknya, sentuh anaknya, ajak ke tempat-tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga anaknya dekat. Kalau misalkan dia jauh sama anaknya, gengsi sama anaknya, dan ada rasa wibawa sama anaknya, anak kan jauh sama orang tuanya. Akhirnya bondingnya nggak dapet. Akan jauh daripada apa? Jalan menuju kebaikan anak tersebut. Karena nggak punya bonding terhadap orang tuanya. Kalau anak mempunyai bonding terhadap orang tuanya, ada contohnya dan mengidolakan orang tuanya, dan orang tuanya menjadi orang tua yang saleh, insya Allah anaknya jadi anak yang saleh. Amin. Seperti Ustadz Sam misalkan, Ustadz Maulana, dia akan mencontohkan orang tuanya. Dengan karakter yang dimiliki oleh orang tuanya, dan berharap anaknya akan lebih daripada itu, insya Allah. Amin. Jadi itu yang kita harapkan. Mau deketin diri ke anak biar ada bondingnya itu ya. Iya, wajib orang tua yang mendekatkan terhadap anaknya, bukan anak yang dekat terhadap orang tuanya. Karena anak kan diarahkan, dituntun, dibina, dididik, bukan anak yang membina, menuntun dan mendidik. Salah. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Jamaah, ada berita viral lagi nih. Jamaah pasti penasaran kan. Kali ini mengenai, ini main petak umpet di dalam kontainer. Kaget. Anak telah sampai di Malaysia. Waduh. Dari Afrika ke Malaysia. Coba kita lihat tayangannya. Silakan. Dari Bangladesh. Ternyata 6 hari. 6 hari dalam kontainer. Gimana nih Ustadz? 6 hari tanpa makan, 6 hari tanpa minum, 6 hari dalam kegelapan, 6 hari kekurangan oksigen tentu saja itu karena sirkulasi udara gitu kan, ditumpuk-tumpuk kontainer itu. Yang pertama ya mestilah penjagaan orang tua terhadap anaknya gitu. Walaupun mau main apa saja boleh saja, asal tahu properti yang bisa dimasukin ketika kita main petak umpet gitu. Jangan sampai rumah orang, jangan sampai satu tempat yang memang dilarang untuk dimasuki seperti kontainer tadi, subhanallah. Kemudian ya kalau kita ambil hikmahnya, pertolongan Allah gitu ya. 6 hari mungkin kalau di rumah tanpa main petak umpet, tanpa makan 6 hari bisa jadi udah sakit atau udah apa ini. Tapi karena dalam keadaan terjebak, pertolongan Allah juga datang kepadanya, apalagi anak kecil gitu ya, masih dilindungi oleh malaikat, subhanallah. Maka yang perlu kita waspadai adalah penjagaan kita terhadap anak-anak kita, karena sekarang marak juga ada penculikan apa segala macam gitu ya. Maka dijaga anak-anak kita. Kemudian yang kedua, dilindungi dengan cara apa? Dengan cara mendoakannya agar selamat dimanapun dia berada gitu. Jadi bukan kita menjaganya walaupun di tempat mewah, kalau waktunya tidak selamat ya tidak selamat gitu. Ini di tempat yang sempit saja, kalau Allah selamatkan diselamatkan. Makanya pentingnya juga berdoa agar anak tersebut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi diedukasi dan didoakan. Masya Allah. Tapi menariknya dari yang Ustadz yang bilang, selain Allah menjaga kita, orang tua juga harus menjaga anaknya gitu ya. Nah, bagaimana nih peran orang tua, pembagian tugasnya dalam menjaga anaknya nih antara suami sama istri biar nggak terjadi hal seperti ini mungkin? Sebenarnya begini,
kalau berbicara tentang tanggung jawab, semua orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Karena anak ini adalah amanah dari Allah kepada orang tua untuk mendidiknya, menjaganya, kemudian membesarkannya. Cuma dalam pertanyaan dari Mas Sony tadi, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab? Kata-kata tanggung jawab di sini dua-duanya bertanggung jawab. Pembagian tugasnya, ini bagus nih. Pembagian tugas sebenarnya semua bertugas. Cuma porsinya ini ayah sebagai penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang. Kalau ibu adalah gurunya, maka bapaknya kepala sekolah. Jadi dua-duanya sangat penting. Satu pemberi tanggung jawab, yang bertanggung jawab, satu yang memberikan kasih sayang. Jadi mohon maaf, orang tua itu berkewajiban atas anaknya, betul tadi kata Habib, yang harus mendidiknya, yang harus menjaganya, yang harus mengurusnya orang tua. Dan inilah Allah berikan kemuliaan orang tua dengan sifat kasih sayangnya, tanggung jawabnya. Pastilah semua bertanggung jawab. Iya, Masya Allah. Kalau pembagian tugas tergantung dari mereka. Yang jelas penuhi kebutuhan anak. Penuhi kebutuhan anak dan perlu ada kerjasama yang baik antara suami dan istri pastinya ya. Gitu. Karena kadang kan suaminya udah ngelakuin terbaik, istri juga harus belajar untuk memahami juga. Ya, gitu. jadi ayah tetap bertanggung jawab, ibu membantunya. Masya Allah. Kalau gitu kita bahas aja deh materi kita hari ini. Materi kita apa sih? Karena terkadang suami berusaha ngasih sesuatu, rules dalam rumah tangga. Istri mungkin ngerasa, oh ini kurang tepat apa segala macam. Akhirnya terjadi protes istri kepada suaminya. Jadi ada kata-kata protes. Ada kata-kata protes. Dari kata-kata protes itu bagaimana kalau kita bahas tema kita hari ini adalah surat terbuka untuk para suami. Masya Allah. Waduh. Apakah ini gugatan? Atau ini demo? Apakah ini? Surat terbuka, cintai saya, sayangi saya, manjain saya, dan jadikan sebuah keberkahan dalam rumah tangga. Surat terbukanya. Kalau gitu Bang, boleh. Tapi kan sesuatu kan untuk ngasih surat terbuka kepada suami pasti harus ada langkah-langkah yang tepat dong. Betul. Harus ada adab-adabnya dong. Ya. Nah, adab-adabnya seperti apa? Langkah yang tepat seperti apa nih Habib Untuk Usman? protes kepada suaminya. Untuk protes kepada suami. Ada protes kepada suami. Mohon penjelasannya Habib Usman. Ya akhir afwan, Mas Sony, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Penonton di rumah habis sholat subuh, wiridan, langsung nonton Islam itu indah. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah ya Rabb, penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seorang suami dan seorang istri mempunyai hak dan kewajiban. Jadi suami punya hak dan kewajiban, istri mempunyai hak dan kewajibannya. Dijelaskan dalam kitab Aqdul Jain dan Qurratul Uyun bahwasanya suami harus bisa memahami terhadap istrinya. Dan istri pun harus memahami daripada sifat suaminya. Yang pertama, istri diwajibkan untuk berkata baik terhadap suaminya. Berkata lemah lembut terhadap istri suaminya. Ketika suaminya baru datang, baru sampai dari kantornya ataupun pekerjaannya, maka istri nggak boleh langsung emosional, langsung marah, ada permasalahan. Jangan. Siapin kopinya dulu, tehnya dulu, ya kan? Siapin makanannya, siapin minumannya, siapin keperluannya dulu, selesai, baru bicara dengan baik. Aturan-aturan yang baik, pelan-pelan, lemah lembut. Nah, suami di sini juga harus memahami mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Saling berkata-kata yang baik, saling ada waktunya tuh. Jangan sibuk main handphone di rumah, udah di luar seharian, di rumah main handphone, yang satu main handphone, nggak ketemu akhirnya, yang ada emosional. Yang kedua, istri ini harus paham, misalkan suami kita emang emosional, nah cari penengahnya, siapa yang nengahin nih? Orang yang saleh, orang yang alim, atau gurunya. Kasih tahu bahwa suaminya ini temperamen, marah, dan lain sebagainya. Harus ada penengah. Kalau misalkan nggak bisa, takut menjadi sebuah keributan. Dan yang ketiga, seorang istri harus bisa membujuk suaminya dengan tujuan yang baik, atau kata-kata yang baik, atau perilaku yang baik, atau tata cara yang baik. Nggak boleh juga menceritakan aibnya kepada orang lain yang bukan
temennya lah atau saudaranya lah yang membuat pertikaian, yang membuat sebuah keributan. Ini yang berbahaya. Menjadi apa? Bukannya menjadi kebaikan, malah apinya semakin besar, emosionalnya semakin besar. Bukannya bisa meringankan, malah membesarkan. Bukannya bisa menyelesaikan, malah akhirnya menghancurkan. Ini yang perlu kita pahami. Bahwasanya istri berharap sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Kita tahu suami itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader di rumahnya. Yang namanya leader nggak mau diatur biasanya. Senang hatinya, berlaku seenaknya. Karena apa? Karena memang sifat seorang suami itu pengen merasa dihormatin, pengen merasa dihargain, dan istrinya pengen dihormatin dan dihargain, ribut akhirnya. Harus bisa mengerti. Ada kalanya suaminya rendah turun, ada kalanya istrinya yang turun. Suami lagi naik, istri rendah. Istri lagi naik, suami merendah. Karena apa? Karena kalau misalkan dia panas, kita kasih air. Kalau kita yang panas, dia ngasih air. Itu seimbang. Tapi kalau dua-duanya emosional, dua-duanya marah, sama-sama pengen tinggi, atau sama-sama memuncak, bukan satu permasalahan yang kecil tapi menjadi permasalahan yang besar. Bukan satu permasalahan yang bisa diselesaikan menyelangitkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan karena sama-sama emosional. Oleh karena itu, yang terpenting hikmahnya adalah istri harus mengerti aturannya sebagai seorang istri dan bagaimana caranya untuk mengerti dan memahami suaminya. Dan suami harus mengerti dan memahami terhadap istrinya agar tidak saling keributan itu fatal akibatnya. Istri harus tahu posisi dia sebagai hak istri dan kewajibannya. Hak dan kewajibannya. Jangan sampai emosional, bahaya. Berarti harus tahu tata caranya bagaimana ngomong ke suami dan juga ngomong sama istri. Oh, begitu juga harus sebaliknya. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Tapi mungkin gak ya surat terbuka yang dilayangkan istri ke suami itu tuh gara-gara si istri ngerasa nih kayaknya suami nggak pernah punya waktu nih buat istri nih. Pulang kerja seperti yang tadi Habib bilang, malah nggak ada waktu main handphone sendiri, nggak ada quality time sama istrinya atau ngejagain anak-anaknya atau ngebantu istrinya. Akhirnya keluarlah surat terbuka itu, Ustadz Syam. Tapi kok kenapa Nabi Muhammad bisa ya punya waktu untuk istri sama anak? Apa karena dia Nabi? Istrinya. Iya. Subhanallah. Apa karena dia Nabi? Karena beliau istimewa. Mohon penjelasannya dong Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga semakin hari kita mendengarkan kajian di mimbar Islam itu indah, semakin hari pula kita berusaha untuk mengikuti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Sesuatu yang membuat Allah ridha dan sesuatu yang membuat manusia ridha. Terlebih lagi pasangan kita sendiri. Ridha melihat daripada perilaku kita. Ridha melihat sikap kita. Bagaimana baginda Nabi SAW bersikap kepada istri-istri beliau. Bagaimana baginda Nabi SAW tidak ada satupun istri Nabi SAW yang merasa jengkel terhadap baginda Nabi SAW. Tidak ada satupun di antara mereka sepeninggal baginda Nabi SAW menceritakan keburukan Nabi. Tidak ada satupun. Subhanallah. Disinilah letak kesempurnaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita satu istri saja sudah berapa keburukan yang dia tahu. Nabi SAW banyak istrinya, tidak ada satupun keburukannya yang diketahui oleh istrinya karena memang tidak punya keburukan sama sekali baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan seorang suami ketika pulang ke rumahnya? Ya, apakah langsung membantu urusan rumah tangga istri atau langsung menyapa istrinya atau apapun itu? Yang pertama, dalam keadaan safar ataupun sunnah dalam keadaan keluar rumah, yang pertama kali yang mesti dilakukan seorang laki-laki ketika dia safar ataupun melakukan perjalanan, yang pertama kali adalah langsung pulang ke rumahnya ketika selesai urusannya. Nah, ini sunnah yang pertama nih. Tidak boleh dia mampir-mampir kemana, nongkrong dulu lah, sebentar lah pulang. Subhanallah. Kan ada orang tidak betah untuk pulang ke rumahnya. Karena sampai rumah langsung dikasih, ambil anakmu, bawa keliling-keliling komplek dulu. Ambil anakmu dulu, bawa dulu jalan-jalan. Subhanallah. Maka yang pertama langsung segera pulang ke rumahnya. Subhanallah. Bahkan ada satu sunnah, sholat sunnah dulu mungkin di masjid.
baru langsung pulang ke rumahnya. Tapi selain daripada syariat, maka dia tidak boleh kemana-mana dulu. Setelah selesai urusannya, kata Nabi SAW, pulang langsung menemui keluargamu, langsung pulang ke rumahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sampai di hadapan rumahnya, maka berniatlah memberi salam. Bukan hanya mengucapkan salam, tapi memberi salam. Apa bedanya mengucapkan salam dengan afsyus salam, memberikan salam? Kalau mengucapkan salam hanya sekedar Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi kalau memberi salam berbeda daripada mengucapkan salam. Kalau memberi salam seperti yang dilakukan baginda Nabi SAW. Ketika Nabi pulang ke rumahnya, ternyata sudah tengah malam, khawatir mengganggu istrinya. Maka Nabi SAW berusaha, Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Maka Nabi SAW tidur di depan pintunya, subhanallah. Lalu ternyata Ibunda Aisyah juga tidur di belakang pintu karena saling menunggu, saling memberikan salam. Apa itu memberikan salam? Memberikan keselamatan. Lah ini ada orang mengucapkan salam tanpa memberi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, lama banget sih bukanya, subhanallah. Dia hanya mengucapkan salam tapi tidak memberi salam. Masuk ke dalam rumahnya, Nabi syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi itu sangat pemalu dan Nabi sangat tawadhu. Ada makanan, alhamdulillah tidak ada makanan. Nabi bilang puasa, tapi kalau lagi ada makanan Nabi bilang saya sedang tidak puasa. Pernah Nabi lagi puasa, tapi Ibunda Aisyah lupa kalau Nabi sedang puasa. Ibunda Aisyah memasak untuk Nabi, maka Ibunda Aisyah tersadar, astagfirullah, Nabi kan sedang puasa, suamiku kan sedang puasa. Apa kata Nabi SAW? Enggak kok, saya lagi enggak puasa kok. Padahal Nabi sedang puasa. Kenapa? Karena menghargai masakan daripada istrinya. Subhanallah. Ada suami pulang ke rumahnya tanpa bermaksud menggoda atau mengajari, Mas udah disediain, aku udah makan tadi di luar, maaf ya, udah kenyang. Subhanallah. Nabi ketika ada makanan langsung Nabi mengatakan saya sedang tidak puasa, lalu makan bersama dengan istrinya. Kemudian yang keempat, ada pun beberapa keperluan biasanya Nabi SAW mengerjakannya sendiri. Kenapa? Karena Nabi tahu dalam hal rumah tangga adalah tujuannya adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Syamil. Sama-sama Sony. Di sini sebagai suami kita belajar untuk bisa memahami istri. Untuk bisa istri supaya senang, nyenangin istri. Ya, tapi istri juga harus memahami suami dong harusnya. Ibunya juga harus adil dong kasih sayangnya. Kamu harus adil sama ibu aku, ibunya juga harus baik gitu. Jangan cuma ibu kamu doang yang mau dibaikin. Dia harus sama-sama saling kasih sayang gitu kan. Saling pengertian, saling... Ini curhat. Enggak. Beneran. Enggak. Sony, bayangkan kalau Pak Hirus nonton. Enggak, itu tadi cuma ngeliat. Bayangkan ini, Pak Hirus sudah capek-capek, terus ada suami ngeluh. Itu latihan antagonis. Aku masih cocok apa enggak gitu acting kayak gitu. Aduh, itu beneran acting. Beneran acting. Beneran bagus kan? Kan udah lama nggak acting. Tadi tuh kayak kenyataan banget gitu. Beneran acting. Bukan Itu kayaknya curhat kenyataan. colongan itu. Kasihan Kayaknya Pak curcol Hirus deh. udah capek ngurusin Tuh kan? 3 anak. Bayangkan udah lelah ngurusin. Ya udah deh jamaah, Terus kita ada suami lanjutkan seperti ini. setelah yang satu Terus ini. langsung, Tetap di Islam aduh, itu ya indah. Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah di calling lagi.